Jika seseorang telah menikah, berarti ia telah menyempurnakan separuh agama. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Siapa yang sering dengar hadis ini? Atau malah baru pertama kali dengar? Hari ini kita akan storytelling tentang kisah cinta mulia yang bahkan setan pun tidak bisa mengendusnya. Kisah cinta mulia antara dua insan yang juga mulia kedudukannya di sisi Allah. Kita akan mendengarkan kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad. Sebelum masuk ke ceritanya, aku nggak bosen untuk ngingetin kalian buat like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Fatimah tumbuh dan berkembang di lingkungan rumah yang paling mulia, yaitu rumah Rasulullah SAW. Ia adalah anak bungsu dari Rasulullah dan Khadijah. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Arab itu punya kebiasaan untuk mencarikan ibu susuan bagi seorang bayi. Namun ketika Fatimah kecil, ia tidak dicarikan ibu susuan, melainkan disusui langsung oleh ibunya Khadijah radhiyallahu anhu. Sehingga sifat kelembutan, sifat malu, bijak, harga diri, tata krama, kesucian, dan semua sifat ibunya itu menurun kepada Fatimah. Fatimah dilimpahi seluruh kasih sayang oleh ibunya. Apalagi pada saat itu bisa dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya gadis muda di rumahnya. Dua kakaknya yaitu Zainab dan Ruqayyah sudah menikah, sedangkan Ummu Kulsum pun akan segera menikah. Dari ayahnya ia mendapatkan bimbingan Islam yang tidak didapatkan gadis lain. Ia tumbuh menjadi gadis yang mempesona. Para sahabat memanggilnya ibu Rasulullah atau ibu ayahnya. Karena sepeninggal Khadijah, ia menggantikan peran ibunya serta merawat ayahnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mari kita dengarkan sebuah kisah menarik yang pernah diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Rasulullah SAW sedang sholat di dekat Ka'bah. Sementara itu Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat tempat itu. Di antara mereka ada yang berkata, "Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran unta si fulan lalu meletakkannya di punggung Muhammad saat dia sujud?" Lalu Uqbah bin Abu Mu'aid mengambil kotoran unta dan meletakkannya di punggung Rasulullah. "Andai saja aku punya kekuatan," kata Abdullah bin Mas'ud yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tertawa terbahak-bahak. Rasulullah tidak mengangkat kepalanya dan tetap ada di posisi sujud. Sampai akhirnya Fatimah kecil datang dan membuang kotoran itu. Barulah Rasulullah mengangkat kepalanya dan berdoa, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu." Beliau mengulang doa itu sebanyak 3 kali. Mereka terlihat kebingungan mendengar doa Rasulullah, karena mereka sendiri paham bahwa doa di tanah suci pasti terkabul. Rasulullah bahkan menyebutkan nama mereka satu persatu yang jumlahnya ada 7 orang. Dan Abdullah bin Mas'ud menjadi saksinya saat orang-orang yang didoakan Rasulullah itu tewas dalam perang Badar. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah SAW. Jika Khadijah adalah muslimah pertama, maka Ali adalah muslim pertama. Sejak berusia 6 tahun, ia hidup bersama Rasulullah. Ia dididik langsung oleh Rasulullah. Kesucian, keagungan jiwa, ketakwaan, dan tingkah lakunya dipengaruhi Rasulullah. Inilah dia Ali bin Abi Thalib. Inilah dia manusia yang semoga tidak dianggap berlebihan jika kita katakan sebagai anak asuh wahyu. Ali membawa watak keprajuritan dan kesolehan di atas kedua bahunya. Salah satu kisah yang mewakili Ali adalah saat Ali memutuskan untuk menggantikan Rasulullah tidur di atas pembaringan milik beliau agar Rasulullah bisa keluar dari Mekah. Tentu saja itu hanya salah satu dari sekian banyak kisah keberanian seorang Ali bin Abi Thalib. Ali sebenarnya telah lama menyimpan rasa kepada Fatimah. Namun suatu hari, ia mendengar kabar yang sangat mengejutkan. Fatimah telah dilamar seorang lelaki yang iman dan akhlaknya tidak perlu diragukan lagi. Seorang laki-laki yang membela Islam dengan harta dan jiwanya sejak awal-awal risalah. Lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Ia adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia merasa, apalah dia dibandingkan dengan Abu Bakar. Ia merasa tentu Abu Bakar lebih utama darinya dari segala sisi. Ia juga merupakan seorang saudagar yang kaya. Sedangkan Ali hanyalah pemuda yang miskin dan dari keluarga yang miskin.
Inilah persaudaraan dan cinta. Begitulah kata Ali. Kemudian ia melanjutkan, aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku. Aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Setelah beberapa waktu, ia mendengar kabar bahwa lamaran Abu Bakar telah ditolak. Secerca harapan pun muncul di hati Ali. Ia kembali semangat untuk mempersiapkan diri. Di sisi lain, Abu Bakar yang lamarannya ditolak datang kepada Umar dan menceritakan tentang apa yang dialaminya. Setelah itu, Umar datang melamar Fatimah. Kabar tersebut segera sampai pada Ali. Ia kembali disadarkan kenyataan. Dilihat dari segi manapun, ia adalah pemuda yang belum siap menikah, apalagi menikahi Fatimah binti Muhammad. Ia kemudian teringat betapa seringnya Nabi berkata, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Umar tentu jauh lebih baik darinya dan Ali ridho dengan hal tersebut. Tidak lama ia mendengar kabar kalau lamaran Umar juga ditolak. Hal tersebut membuatnya bertanya-tanya, seperti apa kira-kira kriteria menantu yang diinginkan oleh Rasulullah? Apakah seperti Utsman sang miliarder yang telah menikahi Ruqayyah binti Muhammad? Atau seperti Abul Ash yang merupakan seorang saudagar Quraisy, suami dari Zainab binti Muhammad? Kedua menantu Rasulullah itu membuatnya semakin tidak percaya diri. Di antara muhajirin, hanya Abdurrahman bin Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Rasulullah ingin menantu dari Ansor untuk mengeratkan kekerabatan mereka? Apakah Sa'd bin Mu'az, pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa'd bin Ubadah, pemimpin Hajraj yang lincah dan penuh semangat? Bahkan dalam riwayat juga diceritakan, bahkan Abdurrahman pun melamar Fatimah dan Rasulullah pun menolaknya. Suatu hari Abu Bakar, Umar, dan Sa'd bin Mu'az membicarakan tentang Fatimah binti Muhammad. Abu Bakar berkata, orang-orang terkemuka telah melamar kepada Rasulullah, tetapi beliau mengatakan, urusannya aku serahkan kepada Tuhannya. Jika ia menghendaki, ia akan menikahkannya. Sementara Ali belum pernah melamarnya dan belum pernah menyebut tentang Fatimah kepada Rasulullah. Aku pikir tidak ada yang mencegahnya melakukan itu melainkan kemiskinannya. Hatiku merasa yakin bahwa Allah dan Rasulullah hanya menahan Fatimah untuk Ali. Jika yang mencegah Ali untuk melamarnya adalah kemiskinan, kita akan bantu dan tolong dia. Mereka kemudian keluar dari masjid tempat mereka berbincang tadi dan pergi untuk mencari Ali. Setelah mereka bertemu dengan Ali, Ali menanyakan maksud kedatangan mereka. Pada saat itu, Ali sedang mengairi kebun kurma milik seorang Ansor. Abu Bakar bertanya tentang apa yang mencegahnya untuk melamar Fatimah. Air mata pun menggenang di kedua mata Ali. Ia berkata bahwa ia sebenarnya sangat menginginkan Fatimah, namun hal itu tidak mungkin baginya. Dan alasan yang mencegahnya hanyalah kemiskinan. Ali kemudian merenungkan usul Abu Bakar. Tiba-tiba, bara api cinta timbul dalam jiwanya. Pekerjaan yang belum selesai ia tinggalkan. Segera ia pulang ke rumahnya, memakai sandalnya, dan pergi menghadap Rasulullah yang saat itu ada di rumah Ummu Salamah. Ali mengatakan maksudnya untuk melamar Fatimah kepada Rasulullah. Mendengar hal tersebut, wajah Rasulullah berseri-seri karena senang dan gembira. Beliau mendatangi Fatimah dan berkata, sesungguhnya Ali telah menyebut-nyebutmu. Ia adalah orang yang telah kamu kenal. Fatimah terdiam. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Diamnya menunjukkan persetujuannya. Beliau kemudian keluar dan menikahkan mereka. Sedangkan mas kawin yang diberikan oleh Ali untuk Fatimah adalah hasil dari menjual sebuah rompi perang. Rasulullah berkata, bergembiralah wahai Ali, sesungguhnya Allah telah menikahkanmu dengannya di langit sebelum aku menikahkanmu dengannya di bumi.